Ini tadi lagunya tentang apa ini? Tentang dirimu lah. Tentang Lelah hati. Kalau bisa hatinya dipijat aja. Wayang dari kok iso-iso. Iya, iso-iso airin lagi. Ya Allah. Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cedik Geni di edisi yang ke-76. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Vito Suarsono. Dan ada yang di sana super gondrong sekali. Siapa? Siapa? Sule. Ayolah yang benar. Sirolawe. Tentunya masih di podcast Cedik Geni. Open your mind. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-76 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif sekali. Baru saya lihat backgroundnya seperti apa, Masya Allah sekali. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Saiful Attar sebagai Direktur Utama PT Bumi Surya Utama dan juga Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Istimewa sekali ya untuk episode yang ke-76 ini narasumbernya. Dan Dimas Diajeng tentu jangan lupa buat simak selalu ya di podcast Cedik Geni ini. Selama 30 menit ke depan kita akan menemani Dimas Diajeng dan Netralis tentunya dengan narasumber yang sangat inspiratif sekali tadi. Boleh saya sebutkan ya untuk backgroundnya seperti apa. Nah, Pak Saiful Attar ini backgroundnya yang pertama yaitu sebagai Direktur Utama PT Bumi Surya Utama. Waduh. Ini nih Dimas Diajeng yang membutuhkan perumahan, langsung saja menghubungi beliau. Yang kedua sebagai apa ini, bisa dibilang tengkulak atau apa ini Pak? Menggeluti perdagangan hasil pertanian atau polo hijau ke Indonesia Timur. Nah, ini juga menarik sekali ya Dimas Diajeng. Pokoknya ketika kita berbicara tentang kewirausahaan dengan beliau, tentu kami pokoknya akan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang kewirausahaan. Minimal bagi-bagi pengalaman. Nah, betul sekali. Pengalaman adalah guru yang terpenting bagi kehidupan. Terbaik ya. Malam ini dirubah. Iya. Suka rubah dia. Terus kemudian yang ketiga sebagai Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Nah, ini pokoknya backgroundnya sangat siapakah yang tidak takjub dengan beliau? Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat datang Pak Saiful. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cedik Geni ya Pak. Ya, alhamdulillah. Hari ini cuaca bagus. Ya. Ngobrolnya nyantai aja. Suasana hati juga bagus. Iya, suasana hati bagus, cuacanya bagus, sangat mendukung sekali ya Pak. Nah, Pak Saiful, ini langsung saja ya. Udah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi Pak Saiful, tentu ada sesi yang harus dilalui nih Pak. Namanya sesi pantik api. Oh, apa itu? Wah, ini yang bikin surprise dan kejutannya. Jadi podcast Cedik Geni ini ada sesinya. Pokoknya melok. Nah, di sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber, Pak. Siap. Bagaimana, sudah siap ya, Pak? Siap. Oke, yang pertama. Empati atau simpati? Empati. Energi atau motivasi? Motivasi. Jiwa atau rasa? Jiwa. Aksi atau reaksi? Aksi. Peluang atau tantangan? Tantangan. Strategi atau organisasi? Strategi. Jual atau iklan? Kalau ini. Nah, ini. Kalau ini kayaknya saya mau pilih dua-duanya. Harus salah satu. Jual. Bertumbuh atau berkembang? Berkembang. Tujuan atau harapan? Harapan. Yang terakhir nih Pak Saiful, harus lebih safat banget. Tugas atau amanah? Amanah.
ditebak ya di sini berarti Pak Saiful orangnya amanah dan artinya bisa dipercaya ya Pak ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi yang ke-9 tadi kok harapan ya? Iya. Harapan terus ini. Harapan terus ini berarti. Kita jangan cepat puas apa yang kita pernah capai. Kalau bisa, kita masih di samping tujuan sudah tercapai, kita masih ada harapan-harapan. Oke, berarti masih ada misi-misi. Seharusnya seperti itu. Ya. Karena kalau menurut saya loh ini, Ya. entah orang lain gimana, pokoknya tetap harus ada harapan. Betul. Super. Betul sekali. Nah, Pak Saiful, ini berbicara tentang kewirausahaan nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa itu kewirausahaan, Pak? Ya, kewirausahaan itu ya nggak ada definisi yang saklek gitu ya. Nggak ada Pokoknya definisi yang saklek, betul. Pokoknya Menurut Pak orang Saiful? menurut kita ya pokoknya kita harus apa itu kewirausahaan itu bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu ke arah positif itu. Peluang. Menciptakan sesuatu ke arah Ke yang arah positif. positif ya. Ke arah yang positif yang seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya positif itu dalam arti asalnya misalnya tidak ada apa-apa karena kita dapat info dari sana di sini bisa kita jual. Maksudnya kita jual itu bukan berarti harus dapat duit ya, pokoknya sesuatu yang bisa kita jual, dapat info dari sana dari sini dan kemudian ada kita ambil poinnya apa yang bisa kita jual ke arah sesuatu yang positif menghasilkan gitu. Nah, itu Berarti kayak seperti ya. menambah nilai atau value ya Pak ya? Tidak kita jangan terjebak dengan istilah keuntungan materi saja. Kalau saya Tidak melulu itu. Tidak melulu ya, itu. tidak melulu itu. Misalkan ada info dari sana di sini. Kalau kita berjiwa wirausaha itu info sana kita tarik ke sini. Oh, apa yang bisa kita ambil? Keuntungan apa yang bisa? Tapi keuntungan itu Berarti belum harus tentu materi. betul. Ya, Bukan misalnya hanya materi ya. Misalnya bisa kalau gitu sampai bisa bermanfaat untuk orang ini ya. Yang menciptakan itu. kebermanfaatan berarti. Ya, menciptakan manfaat atau keuntungan yang lain-lain yang sifatnya ke arah yang positif. Betul. Kalau saya seperti itu. Oke. Jadi Kalau tidak melulu tentang uang. Betul, berarti tidak melulu tentang materi ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak menurut pandangan Pak Saiful sendiri ketika kewirausahaan ini didefinisikan secara Muhammadiyah, maksudnya ya. Oh gitu. Oh ya, Keterkaitannya. keterkaitannya dengan Muhammadiyah itu seperti apa Pak? Muamalah kah atau Wira swasta atau wirausaha ini kan secara umum seperti tadi ya kan kita mencari peluang, pandai mencari peluang dan mengolah keadaan supaya menjadi sesuatu yang positif tadi. Untuk dikaitkan dengan Muhammadiyah sebenarnya bisa saja dikaitkan dengan semuanya. Cuman kalau saya karena terikat dengan amanah tadi, saya diamanahkan menjadi yang mengelola ekonomi di Muhammadiyah, ya akhirnya ya terjemahannya ya itu kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan ini ya arahnya ke tadi membantu Muhammadiyah. Oh, membantu. Ini kan di organisasi kemuhammadiyahan gitu ya. Ya. Artinya kalau wirausaha di Muhammadiyah itu Pak Saiful ini misalkan bikin usaha apa gitu, toko atau apa gitu. Ini diberi modal ataukah bagaimana polanya Pak? Ataukah modal sendiri atau itu yang paling penting itu. Nah, itu yang Jiwa wirausaha itu yang pertama ditanyakan itu bukan modalnya sebetulnya. Tidak benar. Jadi kemauan belajar mengambil peluang. niat itu ya. Kemudian nanti modal itu ke sekian, nomor kesekian gitu ya. Pokoknya yang penting ada kemauan dulu, kesungguhan, pinter menganalisa sesuatu sehingga menjadi peluang tadi kita usahakan. Kemudian namanya orang mau sesuatu ya pasti ada sesuatu yang harus dijadikan modal awal lah. Ini nanti kita cari. Jadi tidak tentu harus ada uangnya dulu, baru tolong dong bikin begini. Itu namanya bukan wirausaha, tapi itu manajer. Kasih tingkat manajer gitu. Tapi kalau sudah sekarang ada uangnya, sudah ada perusahaannya, silakan dikelola, itu manajer. Tapi Kalau sekarang kan yang banyak begini Pak, yang banyak begini. Justru sekarang di era pandemi itu banyak orang yang punya duit banyak, tapi susah untuk mengoperatori duitnya, mau
dikemanakan gitu loh. Di usaha bukan untuk usaha apa, terus dia nyari orang untuk mengelola keuangan tadi, untuk dibuat usaha biar uangnya berkembang. Saya lihat peluangnya seperti itu yang di era pandemi ini. Kalau di Muhammadiyah sendiri, betul sekali. Teman-teman misalnya yang tidak punya background kewirausahaan ya, entrepreneurship, itu bisa juga misalnya profesional, bisa juga pegawai. Itu mereka itu pinter nabung, akhirnya banyak uang. Tapi mohon maaf kalau misalnya langsung terjun ke wirausaha itu ya, mereka kalau tidak ada ilmunya nanti itu sangat biasanya berisiko ya. Itu jadi harus tahu ilmunya, atau sekurang-kurangnya beginilah, kita ilmu wirausaha itu kan biasanya tidak didapat dari pendidikan formal seperti dari bangku kuliah dan lain. Kita harus punya jam terbang, pengalaman tadi, seperti tadi dikatakan apa tadi, pengalaman adalah guru terbaik. Katanya tadi terpenting. Iya, itu terpenting. Jadi ya. Aduh. Jadi ada pengalaman yang nggak penting. Jadi kalau saya menurut saya, bagi mereka yang baru saja pensiun, misalkan uang pensiunnya banyak ini. Iya, PNS. Itu kalau mereka terus langsung coba-coba di dunia usaha, biasanya kejeglong. Iya, kejeglong. Akhirnya kadang tertipu dan lain-lain. Nah, ini harus punya ilmunya dulu sebetulnya. Kalau mereka itu mau aman ya cari partnership yang bagus. Jadi dipercayakan uangnya itu untuk dikelola atau diinvestasikan di mana sesuatu yang aman. Yaitu mungkin pelangnya hanya untuk langkah pertamanya hanya harus itu dulu. Tapi hati-hati jangan sampai investasi bodoh kemana. Ya, diinvestasikan, maksudnya harus pinter-pinter pilih partner. Banyak sekali ini teman-teman kita, bapak-bapak yang sudah pensiun, itu akhirnya gara-gara mereka merasa sekarang kok nganggur sih, pengen punya kegiatan wirausaha, tapi akhirnya ya tambah nggak karu-karuan, duitnya habis, yang dikerjakan itu tidak jadi, tambah denda. Dan situasi tidak jadi atau gagal tadi, itu kita sudah alami. Kalau kita ini sudah alami sekian tahun dulu. Jadi kalau kita sudah biasa, jadi misalnya jatuh bangun gagal dan lain-lain itu sudah biasa. Betul. Itu kan tangga menuju kesuksesan. Tapi alangkah tidak baiknya kalau itu terjadi pada saat-saat orang itu sudah pensiun. Kemudian baru mau belajar begini, terus kemudian gagal. Dan gagalnya itu biasanya besar karena mereka merasa punya uang asalnya. Nah itu. Jadi kalau menurut saya ya harus sangat hati-hati. Karena peluang untuk belajar itu mereka sudah di tahap itu, usia tahap sudah itu. Telat. Kalau kita masih di bangku sekolah sudah belajar jualan atau apa, atau dalam perjalanan itu ditipu orang atau apa, itu kan masa itu kita masih muda. Sudah dilewati. Nah, Pak Saiful, tadi kan jenengan bilang bahwa kewirausahaan atau berwirausaha itu harus ada ilmunya. Mungkin bisa dibagikan, Pak, ilmu yang seperti apa sih ya menjadi seorang wirausaha yang sukses, yang paling gak menekuni lah di bidang itu. Nah, ini cara memilih ilmunya ini. Betul. Supaya meminimalisir ilmunya itu yang sebetulnya ya gak ada ilmu khusus lah. Ya pokoknya dikerjakan gitu aja. Jadi begini. Di kampus itu ya, ada teori-teori yang bulat-bulat teori-teorinya tapi sebetulnya biasanya itu tidak bisa diaplikasikan. Nah, seorang wira swasta atau entrepreneur itu bertanggung jawab untuk menerjemahkan teori-teori tadi menjadi bahasa yang lebih mudah dan bisa dieksekusi. Nah
Ilmunya di situ, ilmunya Bisa diaplikasikan dengan jadi baik. diaplikasikan dengan baik. Kemudian seorang entrepreneur ini dikatakan ilmu atau apa? Pokoknya ini pakem-pakemnya lah. Iya, apa? Kalau ilmunya saya Pakem-pakemnya nih. Iya. ilmu saya nanti apanya mikirnya harus topo dulu. Pakemnya lah. Pakemnya itu- Seperti apa? Sesuatu itu harus dieksekusi. Eksekusi. Sebagus apapun rencana bisnis, gitu, bisnis plan itu. Iya. Tapi kalau tidak dieksekusi tidak berarti apa-apa. Tapi walaupun jelek, walaupun gagal, walaupun bangkrut, kalau sudah dieksekusi itu lebih baik. Itu. Oke. Misalnya apa? Apa? Misalnya kita berangan-angan wah, mau bikin perusahaan gini-gini. Itu Itu sebatas angan-angan. sebetulnya lebih bagus orang yang jualan pisang goreng di pinggir Betul, jalan. sudah mengaplikasikan itu. Itu sudah mengaplikasikan, dan dia sudah jadi bos. Oh. Yaitu dieksekusi dulu, baru nanti Belajar, gagal. ya. Baru dieksekusi dulu, baru nanti rugi. Lah rugi itu sebetulnya bagus. Rugi di tahap awal itu bagus karena resikonya masih kecil, dan paling ya rugi baru pertama kali rugi. Dan itu akan, kalau kita semangatnya bagus, jangan putus asa di tengah jalan lah. Itu dia akan memberi pelajaran kepada seseorang itu menjadi ilmu yang luar biasa. Itu. Jangan nanti kalau sebetulnya perjalanan kalau begini juga kurang bagus. Misalnya Iya. pertama sukses, kedua sukses, akhirnya sudah besar rugi. Itu Jatuh. lebih. Itu fasenya harus melewati itu ya. Ya. Kalau bisa pada saat Ruginya kecil di awal. itu bisa tantangan-tantangan itu terlihat di saat kecil. Jadi nanti kalau sudah besar enak. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri di Tuban ini, kira-kira wirausaha apa yang digeluti ini? Nah, Bidangnya apa saja gitu? Iya. kalau sudah menyangkut Muhammadiyah ini sesuatu yang sangat besar. Kalau Iya. kita ini di kecil-kecilnya saja lah. Tadi saya mendengar apa itu profil saya dibacakan mbaknya tadi Iya. kayak berdeg ya. Kok kayak akan ya. Padahal ya kita biasa-biasa aja. Harapannya, Bapak. Biasa-biasa aja. Iya. Ya. Enggak, tidak sehebat itulah. Siap. Merendah sekali. Akhirnya usahanya apa kira-kira Iya, di bidang apa usaha. saja gitu? Oke, gini. Kalau saya pribadi itu saya punya usaha perdagangan. Perdagangan Pulau Hijau itu ada kacang hijau, beras dan lain-lain. Keluar pulau. keluar pulau. Jadi saya perdagangan kalau di Jawa itu kayaknya kompetisinya luar biasa. Jadi saya mengambil segmen keluar pulau. Nah, itu biasanya didistribusikan kemana saja itu, Pak? Seluruh Indonesia, Seluruh terutama Indonesia Timur. Saya punya seperti Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Wah. Itu apa yang didistribusikan ke sana? Produk unggulan saya itu kacang tanah, kan kacang tanah Tuban sudah terkenal. Kemudian kedua itu kacang hijau. Terus yang lain-lain itu ya ada menyertai seperti beras ketan dan lain-lain. Semuanya keluar pulau. Saya nggak jualan di sini. Iya. Itu langsung ngambil dari petaninya atau memang lewat dari tengkulak dulu, Pak? Langsung kalau Tuban kita langsung ngambil dari petaninya. Petani Kalau langsung. yang Tuban, tapi kalau kacang hijau kan Dari mana? bukan Tuban, di Demak, Jawa Tengah. Demak. Nah, kalau kacang Sentra kacang di hijau. Tuban ini kira-kira per bulan sampai ngambil berapa ton Iya. ngirimnya? Kapasitasnya itu sudah besar. Ya per bulannya itu ya 3 sampai 4 kontainer. 3 sampai 4 kontainer. Sampai 4 kontainer. Berapa ton kira-kira? Kali 20 ton. Satu kontainer itu 20. 20 ton. Itu didistribusikan kemana itu, Pak, kalau kacang tanah itu? Semuanya luar pulau, ada ke Gorontalo, ke Samarinda, ke macam-macam. Nah, di sana emang butuh pecel gitu Pak ya? Masuk akal aku lagi banget. Emang kacang tanah Iya. buat pecel aja. Oh, ini loh, ini kebanggaan kita orang Iya, Tuban. iya. Kacang yang paling enak itu kacang Tuban. Wah, ini sebenarnya ada apa Kacang ya? impor itu nggak ada rasanya. Nggak enak. Tapi kalau kacang Tuban itu ada. Manis-manis. Gimana gitu? Ini justru- Ada manis-manisnya. Uniknya ini kacang Tuban ini kemana-mana, ke Iya. Kediri, ke Madiun, tapi di sana dibuat pecel, pecelnya dikirim ke sini. Nah, itu unik itu. Itu sering-sering kali saya menemukan itu. Justru pecelnya kacangnya dari sini dibawa ke sana jadi pecel, pecelnya dikirim ke sini. Mungkin karena orang Tuban sudah selesa dengan apa itu istilahnya Nyaman. juga nyaman di cuma jual-jual toh. Jual-jual. Tidak
berpikir untuk menambah nilai itu, value add itu dia akhirnya kena orang Kediri, kena orang mana Nganjuk yang sepertinya enak-enak. Ya, betul. Tulung Agung juga bahkan. Inilah itu peluang juga. Iya, Kalau kita bisa buat pecel yang bagus kan, bahan dasarnya kan ada di Tuban. Ya. Ini Tapi yang terkenal malah pecel Madiun. Madiun. Kacangnya dari Tuban. Kacangnya dari Tuban. Asik emang. Oke. Selain kacang. itu selain kacang, kemudian saya juga di apa itu properti yang milik sendiri ada. Kemudian saya diamanahi bapak-bapak atau teman-teman dari Muhammadiyah untuk mengelola properti milik Muhammadiyah. Apa aja? PT Bumi Surya Utama yang tadi disebut. BSU ya. BSU. PT Bumi Surya Utama. Itu di mana bangunnya Iya, rumahnya? bangun Ini rumahnya. kalau kita ke Manunggal ini, Manunggal sana ya. Oh iya, iya. Manunggal, Notop pos polisi, Ya. notop pos polisi itu ke sebelah baratnya itu gang. ada gang masuk ke selatan. Ketemu perumahan yang lama itu, perumahan Widengan Permai Widengan. itu, Yang- Widengan Permai Iya. itu. Nah, punya kita di belakangnya. Di belakangnya. Jadi agak Ke selatan. masuk ke selatan lagi, mentok duk. Nah, itu ketemu proyek kita yang pertama di situ seluas 1 hektar. Itu ada perumahan subsidi. Berapa rumah di sana? Ada 73 unit. Sudah penuh semua. Sudah hampir sold out, tinggal beberapa yang tinggal sedikit lah, tinggal 11 unit Rumah subsidi. rumah subsidi. Itu dalam 1 tahun kita bisa jual sold out itu 1 hektar itu. 1 hektar itu. Ya. Kemudian Mantap. ada lagi sebelah timurnya itu kami perumahan yang sudah sold out tadi. Sebelah timurnya sedikit 80 meter gitu kita akan buat klaster. Itu bisa diceritakan itu Pak. Buat Wah, klaster ini apa di sana? klaster ini baru mau kita bentuk, apa itu lokasinya baru mau kita buka, tapi kita sudah punya set plan perencanaan yang bagus. Itu nantinya ini luar biasa ini. Kalau tadi kan rumah subsidi, yang ini klaster ini ya kita anggap kita akan menyasar orang-orang yang Menengah ke atas. kepingin middle up, orang yang kepingin punya rumah kedua. Karena apa? Kayak villa Karena gitu mungkin ya? ya. Di situ nanti akan kita lengkapi dengan istilahnya smart home. Apa itu smart? Apa itu? Smart Pak? home itu konsep apa ini IT yang kita gabungkan dengan perumahan. Misalnya kita lengkapi dengan CCTV yang bisa dikontrol melalui HP. Jarak jauh. Nah, jarak jauh. Jadi keamanan itu bisa kita lihat setiap saat di HP kita. Oh, ada apa dan CCTV ke dalam keluar semua bisa di. Kemudian center lock. Jadi center lock itu main lock, maksudnya kunci yang paling depan itu kita juga bikin dengan smart lock. Bisa dikontrol melalui HP juga. Dibuka misalnya Sudah digital semua. Mas Pipi tuh Ya, tiba-tiba saya tidak ada di rumah, kodok assalamualaikum, arep apa ngono. Saya urung duwe aku. Si atus lho. Aku tak mampir atus tak buka nih, lihat HP bisa dibuka nih. Itu sudah dibangun. Baru mau kita buka. Ini yang bakal Sudah soft launching ini. bakal yang di Yang tadi. Terus AC-nya juga dikontrol melalui HP. Lampu-lampu semua dikontrol melalui HP bisa. Misalnya kita yang datang dari Surabaya, biasanya AC itu kan kalau baru dinyalakan kan nggak dingin. Iya. Kita sampai Babat sana, wah sudah tinggal 30 menit dulu kita hidupkan AC. Nah, nanti sampai rumah dibuka sudah dingin. Nah, itu konsep itu namanya smart home, akan kita aplikasikan di perumahan kita yang klaster yang proyek kedua itu. Berarti enak beli HP-nya aja, Pak. ya HP-nya udah ada semuanya Mas. Sudah ada. Udah ada kuncinya. Udah ya. Beli HP-nya aja. Saya kok saya gelut. Kira-kira nih Pak, untuk
pembangunan di perumahan yang klaster terbaru ini berapa unit Pak kira-kira yang mau dibangun? Itu karena kami kan mungkin kan ini kan bukan rumah subsidi ya, mungkin rumah reguler. Oke. Kemungkinan apa itu pangsa pasarnya juga kalau mungkin Tuban belum banyak lah, jadi saya bikin percobaan dulu 15 unit. Percobaan Kalau 15 nanti unit. kalau nanti ternyata laris manis ya kita bikin lagi Tambah lagi ya. Tambah lagi. Selain smart home ya, fasilitas apa lagi yang ada Pak untuk di klaster itu nanti? Itu ada security, One gate ya. one gate system ya, security itu, tapi kita tidak menjanjikan security yang kita kelola sendiri. Mungkin nanti kita security fasilitasnya kita siapi, nanti security-nya biar dipikirkan oleh penduduk warganya. Terus kita pagar keliling, jalannya luas sekali jalannya. Kalau daerah sana tuh saya yakin Mas, pemandangannya view-nya mesti bagus kayaknya. Kalau malam bagus. Agak ke atas itu. Monggo kita nanti kapan-kapan kita dolan ke sana. Ya malam aja kalau. Malam. Sambil bakar ikan ya. Tapi sayangnya itu kan masuknya itu kan juga agak sempit Pak jalan. Nah itu makanya kita berpikir begini, kalau misalnya ada orang menengah ke atas, kemudian tinggal di sana tiap-tiap hari, mungkin yang nggak kerasannya itu karena jalan masuknya dari Manunggal itu agak sempit. Jadi kita sasar untuk rumah kedua misalnya untuk dipakai akhir pekan, Villa makanya. untuk gitu. Singgahan istirahat. Orang-orang yang sudah punya rumah di kota tapi ingin sesuatu yang Di kampung. asik, agak menjauh dari kota, ya itu. Untuk desainnya sendiri Pak, desainnya apakah free apa gimana atau bebas mau? Oh, desainnya kita sudah siapkan desain yang sama, tapi nanti bisa lah untuk dirubah sedikit-sedikit. Oh, bisa ya. Asal tidak nambah luas dan lain. Sebab kalau itu nanti akan apa? Misalnya akan menyimpang dari perencanaan kita gitu. Kalau misalnya ditambah luas Malah tidak asik. malah tidak cantik ya. Padahal parkir mobil, taman kecil, jalan ini semua kita sudah set dengan sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik. Ya, keren. Nah. Ada berapa klaster Pak di situ rencana? 15 unit. 15 unit. Sudah terjual semua? Atau 15 unit yang itu tadi yang mewah itu baru mau buka. Tapi kalau ada klaster yang jauh sedikit, ini klaster ini di Bogoran itu, di Nambangan ini. Oh, Gria Asri Itu tapi Bogoran. itu klaster sederhana lah, kita panggil klaster sederhana. Klaster sederhana. Nah, tidak seperti yang baru mau kita bangun ini. Itu semuanya milik Muhammadiyah atau memang bisnisnya sendiri itu? Pribadi. Yang di Bogoran itu bisnis saya pribadi, kemudian yang klaster yang mewah tadi itu milik Muhammadiyah. Wah, ini nih. Kalau untuk harganya gimana? Iya, harganya berapa ini? Wah, Harganya berapa ini? harganya ini Ini kira-kira harga yang real ini baru mau kita hitung-hitung, tapi kalau harga promonya 275. murah berarti. Murah. Yang mana ini Pak? Yang klaster istimewa tadi. Oh, yang mau Yang istimewa cuma segitu, guys. Cover lah ya. loh. Harga promonya ini. Ini langsung dandang 15 Dapat juta. rumah. Luas lahannya berapa ini? Iya, luas. Luas lahannya keseluruhan itu 3.000 meter persegi. Kalau per meter. klaster? Per rumah. Per rumahnya luasnya 84. 7 kali 12. Oh, 7 kali 12. Pak beli Dua kamar berarti ya? 2 kamar. beli rumah dapat sak HP ini enggak coba? Kan aplikasi di HP Mas. Beli HP-nya dulu. Beli HP-nya dulu. Baru beli rumah. Aku cicil HP-nya dulu lah kalau gitu. Kalau memang mau ada yang mau seperti itu, siap. Oh, HP kan Iya. bisa lah. Berarti langsung diinstalkan di situ kan semua aplikasi. Siap, Bet. Soalnya kan biasanya kan Mas beli rumah kan dikasih kunci untuk masuk ya. Ini enggak, beli rumah langsung dikasih HP ini. Dikasih Kuncinya HP. di sini. HP AC-nya di sini, lengkap Mantap, sudah. mantap. Kalau yang kunci tadi itu kunci bisa dikontrol di HP itu, tapi tidak kunci fisiknya ada. Oh, tetap kunci ada. fisik ada, kunci pakai ini apa? Digitalisasi. Sidik jari bisa. Jadi ada manualnya, ada digitalnya. Ada manualnya, ada Iya, digital. Di sidik jari ya. Pasti Nanti kekinian.
kalau semua dipakai cuma apa pakai HP tok terus pas baterainya HP-nya hang. baterainya habis kan nggak Mau pecah nggak bisa ya, mau pecah nggak bisa. Mending Pak kalau HP-nya cuman habis baterainya bisa dicas. Kalau HP-nya jatuh ke laut. Bingung. Kalau HP-nya hilang, Nah, itu tadi colong orang. orang rumahnya. Nah, iya Pak. Saya mau tanya gini, Majelis Ekonomi Kewirausahaan, mungkin bisa dijelaskan juga Pak itu Majelis Ekonomi Kewirausahaan itu seperti apa sih Pak? Oke. Ya, Cerita awalnya begini. Iya. Pada tahun 2015 itu ada muktamar ke-47 di Makassar. Oke. Muhammadiyah itu punya memikirkan tentang ekonomi yang akan dijadikan pilar dakwah ketiga. Muhammadiyah itu kan pilar dakwahnya kan ada pendidikan dan kita sudah tahu ya sukses di mana-mana, bisa membangun universitas di mana-mana. Mulai pendidikan mulai dari PAUD sampai ke universitas ada. Kemudian pilar kedua itu di bidang kesehatan. Muhammadiyah sudah sukses bangun rumah sakit di mana-mana. Banyak. Kemudian pada tahun 2015 itu ada timbul kesadaran bahwa kita harus bisa menguasai ekonomi. Bukan menguasai lah istilahnya apa itu, bisa lebih concern pada bidang ekonomi. Jadi dicetuskanlah pilar ketiga yaitu kita bergerak dakwah di bidang ekonomi. Nah, selepas itu timbullah dari pusat itu membentuk majelis namanya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Jadi bentuk majelis itu, kemudian di daerah-daerah di wilayah juga masing-masing membentuk lah. Khusus di Tuban ini kemudian kita bentuklah Majelis Ekonomi yang hari ini kita berkecimpung di situ. Saya berkecimpung di situ. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan kami sudah mendirikan BTM. Apa itu Pak BTM? BTM itu Baitut Tanwil Muhammadiyah. Yaitu semacam lembaga pembiayaan gitu. Kayak bank. Ya, kayak bank syariah. Jadi tantangannya seperti ini. Mula-mula kita melihat itu di pasar-pasar itu. Kok di sana ada istilahnya apa, rentenir ya? Itu yang meminjami dengan bunga mencekik dan lain sebagainya itu. Bahasa Inggrisnya itu. Itu kok akhirnya kok situasinya seperti itu. Jadi kita timbul kesadaran bagaimana kalau kita mendirikan sebuah lembaga pembiayaan untuk nanti kita share ke orang-orang ini dengan otomatis dengan kita tidak pakai konsep bunga. Jadi konsepnya itu gimana itu Pak konsepnya itu Pak? Pakai margin. Jadi bagi kerjasama, sifatnya kerjasama. Jadi tidak mencekik lah. Kalau bunga itu kan perusahaannya bangkrut atau laba atau pokoknya sementing bayar kan. Tapi kalau kita itu konsepnya sirkah, ada sirkah, ada kalau beli barang itu margin. Jadi misalnya kita beli HP ya, kita beli HP, kita mau beli HP. Jadi tidak mereka BTM tadi tidak mengeluarkan uang untuk beli HP, tidak, tapi HP-nya dibelikan. Misalnya HP itu seharga 10 juta. Oke, kita jual ke jenengan harga 11 misalnya. Terus nanti dicicil berapa kali. Harganya disepakati terus dicicil berapa. Berarti sebelumnya kesepakatan harga gitu ya jadi Pak. kan bukan bunga lah hitungannya, itu margin. Jadi itu sebagai usaha kita untuk bagaimana kita tetap berusaha untuk hidup yang syar'i. Betul. Nggak tahu nanti persentase syar'inya saat mungkin ada yang masih menyimpang sedikit, itu kan lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Jadi kita mulai sesuatu yang menurut agama kita benar lah gitu. Bukan koperasi itu Pak ya?
lembaga Hampir seperti kok, ya itu memang koperasi, izinnya koperasi, Oh, tapi karena itu di bawah Muhammadiyah maka dinamakan Baitul Tanwil Muhammadiyah. sudah ada berarti ya? Sudah ada. Gedungnya sudah ada. Sudah lama ya? Sudah berjalan juga sudah beberapa kali Rapat anggota tahunan. rapat anggota tahunan itu sudah menciptakan laba juga. Alhamdulillah berjalan mulus. Berarti itu sistemnya tanam saham atau bagaimana? Yang investornya? Namanya juga koperasi, jadi ada anggota koperasinya. Jadi anggota koperasi itu yang membiayai. Ya tadi seperti konsep tadi, kalau kita mau bisnis apapun itu nanti akan ketemu jalannya soal modal itu. Yang penting ada kemauan, ada semangat dan Kemauan dan lain-lain. semangat. Nah, kalau mau masuk ikut anggota koperasi tadi, caranya Gimana gimana? caranya Pak? Nah itu kalau koperasi itu kan anggotanya itu ditentukan di awal sebelum berdiri itu. Nah, waktu itu ada rekrutmen misalnya siapa yang mau naruh modal sekian. Jadi modal itu di share bersama. Inilah yang disebut konsep ekonomi berjamaah. Oke. Jadi nanti untungnya juga tidak dimiliki satu dua, semuanya di share. Kemudian habis itu kita mendirikan Apalagi? Suli 5. Oh, Suli 5. Ya, pabrik Suli 5. Itu tahun 2017 kalau tidak salah ya, Ya. diresmikannya. Ya. Oke. Itu pabrik Suli 5 itu juga seperti itu, konsepnya berjamaah. Berjamaah. Jadi ada beberapa warga Muhammadiyah urunan. Jadi terus Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan tadi yang memelopori akhirnya berdiri pabrik, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah luar biasa. Luar biasa sekali ya. Distribunya Konsep ini hanya di Tuban apa seluruh Muhammadiyah se-Indonesia? Macam-macam. Kalau di tempat lain itu ada yang buat sesuatu mungkin disesuaikan dengan keadaannya. Berarti di Tuban ini ekonominya yang lebih dikejar. Ya, kalau di Tuban ini dulu teman-teman itu terketuk hatinya itu begini ya. Kan air itu kan yang tiap hari kita ketemu tuh air kan. air. Kenapa kita mau minum air itu kok investornya harus dari asing? Kan kita tahu ya siapa yang punya air yang besar itu kita tahu. Nggak Iya. usah disebut di sini. Iya, nggak usah. Kenapa kita yang punya air kok dijual oleh mereka? Kita yang minum kita. Tadi itu semangat seperti itu harus kita bangkitkan untuk supaya kita itu semangat berwirausahanya itu tadi tinggi. itu air punya kita kok dikelola orang lain, orang asing, terus dijual lagi ke kita. minum. Dijual lagi ke kita beli, padahal air kita sendiri. Lah itu semangat mulai kita berpikir dari situ, akhirnya kita bentuklah kita buat pabrik air, dan kebetulan PP Muhammadiyah itu pusat itu punya merek namanya Suli 5 itu, jadi kita bergabung di situ. Berarti sudah ada ya? Sudah ada sebelumnya di pusat. Mereknya saja. Oh, merek. Kalau di pusat apa Pak itu? Di pusat merek itu juga dulu sudah pernah dirintis, tapi kemudian merek itu disuruh memakai siapa yang mau memakai. Oh gitu. Jadi, artinya Pak, Suli 5 itu apa artinya? Kan ada artinya. Suli 5 kemarin sudah dijelaskan ya, Pak. Dijelaskan lagi enggak Pak? Baru sedikit Iya, nyinggungnya. Itu brand ya. Nanti Iya. nggak enak kalau kita sebut berkali-kali kan. Nanti dikira saya sponsor di sini. Ya pokoknya itu. Jadi pemikiran awalnya seperti itu. Jadi kemudian strategi gimana? Mereka itu raksasa, mereka itu. Kita ini melawan itu. Ya, kita harus melawan raksasa. Gimana strateginya? Mereka kan pabriknya besar-besar, modalnya besar. Ya tapi kan teorinya begini Pak, gajah itu kalahnya dengan semut. Oh. Nah itu. Itu kalau di dulu yang apa itu pakai suit itu ya. Iya, pakai suit. Gajah takut sama tikus. Itu di film kartun. Intinya kan begitu. Jadi strateginya gini, kita bikin pabrik kecil-kecil, Jadi PP Muhammadiyah kan bikinnya pabrik di sini ada. Suli 5 itu pabriknya di Tuban ada, Lasem ada, di Mojosari, Mojokerto itu ada, di Depok, di luar pulau juga ada. Jadi strategi kita karena kita tidak punya pabrik besar, tidak punya modal besar, jadi
kita mendekatkan diri ke konsumen. Jadi bikin pabrik kecil biar rantai distribusinya itu pendek. Nah, jadi harga bisa bersaing dengan kualitas yang air yang lebih bagus dari mereka. Pasti itu. Itu semuanya apa instrumennya, misalkan kayak gelasnya, plastiknya itu beli ataukah bagaimana? Ataukah sudah punya pabrik apa namanya? Iya, Ya, bahan baku pabrik sendiri buat gitu bahan ya. sendiri. Dulu waktu berdiri itu kita semuanya alat itu kita beli, kemudian air kita siapkan di sini. Air itu air Tuban. Air tanah. Air dari Tuban. Kemudian berjalannya waktu karena kita sudah growth-nya sudah bagus, akhirnya lama-lama kita punya alat untuk menciptakan botol sendiri. Jadi sekarang sudah semakin mandiri lah. Jadi yang kemasan berapa itu Pak? Yang kecil itu terus ada ya botol atau gimana? Semuanya ada, gelas, kemudian botol kecil, botol sedang, botol besar, Ada semua. galon, semua ada. Jadi lengkap semua ya Pak ya. Galon juga ada. Galon ini malah yang jadi andalan. Berapa per galon itu Pak harganya? Kalau harga kan enak, nggak usah diceritakan ya sini. Artinya biar pemirsa ini kan tahu ternyata Pokoknya harganya bersaing. Pokoknya harganya bersaing. Harganya bersaing. Harganya yang dikatakan harga bagus itu kan berarti terjangkau ya. Iya. Harganya terjangkau. Ini berarti dengan bukan- kualitas Iya. yang berkali-kali lipat airnya dengan mereka. Berarti bukan yang ulang ya, bukan isi ulang ya, kan ada isi. Bukan. Ya, kan kalau produk lain kan ada isi ulang, ada yang asli kan. Bukan. Ini Yang ya asli langsung kemasan air AMDK, air kemas, air dalam kemasan, Iya, air minum dalam kemasan. TDS-nya berapa Pak? Kalau Suli Pak? Lah ini itu yang menjadi apa itu? Apa itu? Yang menjadi keunggulan kita. Total di soft solid jumlah TDS data itu 0 sampai 1. benar-benar bersih. sampai Berarti full mineral. Ada pesaing kita itu mulai dari 400 turun lebih bagus lagi 100, lebih paling bagus itu 13-14. Orang itu yang lain itu merek lain, tapi kita Suli 5 itu 0 sampai 1. Mantap sekali. Satu pun paling karena pengaruh kena matahari paling. Ya satu itu karena mungkin ya Terkena matahari. filternya sudah terus ya kalau sudah menginjak satu kita perbaiki. Iya, karena ini ada yang mau lewat, jadi dibanding dulu ya Pak ya. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cerdik Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur menyediakan jasa desain eksterior dan interior rumah, gedung dan juga perkantoran. Lalu ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia, menerima jasa survei politik, sosial, ekonomi, budaya. Ini miliknya Pak Denny. Terus kemudian ada lagi nih Dimas Diajeng yang pasangan-pasangan baru menikah yang membutuhkan rumah langsung saja ke Gria Asri Bogoran. Untuk alamatnya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semading, Tuban, menyediakan rumah dengan bebas desain dengan harga mulai 207 juta saja, sangat terjangkau sekali ya. Dengan rumah tipe 45, luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya bisa 3 tipe nih Dimas Diajeng. Yang pertama bagi yang punya uang buahnya bisa langsung cash. Ada juga yang kedua yaitu cash tempo dan ketiga yaitu kredit bank. Nah, cara mau pesennya tuh gimana sih Diajeng Rina? Nah, caranya begini, langsung saja untuk menghubungi di 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi dan juga di 0823 3307 1672 atas nama Mas Wildan. Atau bagi Dimas Diajeng bisa langsung nih mengunjungi studionya Podcast Cerdik Geni di Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Tuban. Pokoknya langsung saja ke studionya Cerdik Geni. Berapa tadi harganya? 207 juta saja ya. Besok ambil satu deh ya. Hah? Besok. Iya, besok ambil satu. Kalau ada orang yang mau ngajak kampus itu gimana? Diajak saja. Mbak dijatah berarti. Iya, diajak saja. Nah, ya kasih dulu. Iya. Nah, lanjut lagi nih ke Pak Saiful. Rina kok semakin.
Gimana? Semakin cerah. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya tentang kewirausahaan secara umum, kewirausahaan secara Jadi yang Muhammadiyah. yang MEK tadi yang dibawa MEK itu masih dilanjut ya sebentar Iya, lagi ya? iya, dilanjut lagi. Setelah bikin air suli 5, Betul. kemudian bikin lagi Apa itu Pak? Biro Haji dan Umroh. Wah, ini Iya, nih, iya, Biro Haji dan Umroh. PDM pimpinan daerah Muhammadiyah itu punya Biro Haji dan Tour and Umroh. travel. Itu pun itu awal mula pemikiran kita juga karena itu. Dulu kan sudah sudah dengar ya ada kasus-kasus. Betul. Banyak itu. Banyak sekali Banyak. Pak. Banyak. Dan itu ternyata korban-korbannya juga dari teman-teman kita. Ada yang dari Muhammadiyah sendiri, ada yang teman-teman dekat kita. Jadi kita berpikir bagaimana kita dengan memanfaatkan nama baik Muhammadiyah. Selama ini kan insya Allah Muhammadiyah dipandang ya ada trust lah dari masyarakat. Oke. Betul. Jadi kita bikin travel haji dan umroh tadi. Travel agent. Itu Travel lokasinya agent. berada di mana Pak? Kantornya mungkin? Kantornya di Jalan Gerdu Papa ini, pertigaan Gerdu Papa. Veteran yang masuk Notok. Pertigaan di Iya, tahu Komplek aku, Masjid veteran. Darussalam. Darussalam. Pertigaan Gerdu Papa, Jalan Basuki Rahmat. Iya. Kebon Sari. Paketan berapa hari aja itu Pak kalau untuk Iya, umrohnya Pak? umrohnya. Itu nanti bisa langsung ke kantor, ada brosur dan saya kurang begitu hafal ya. menguasai. Cuman kita dulu pemikiran untuk mendirikan itu ya karena itu tadi, karena ada kasus-kasus, beberapa kasus. Kenapa kita tidak bikin sendiri gitu. Iya, iya. Akhirnya kita bikin sendiri, kita kelola dan alhamdulillah sudah sebelum pandemi dulu kita sudah lancar mengumrohkan dan perjalanannya alhamdulillah aman sampai rumah dan selamat, tidak ada tipu menipu. Oke. Dan Itu berarti Jadi itu. kira-kira sudah berapa tahun itu Pak berdirinya? ya semenjak periode kami di Majelis Ekonomi itu. Jadi ada mulai dari BTM, terus tadi Suli 5, terus sekarang Biro Haji dan Umroh. Wah, ini. Pokoknya lengkap ya sampai visa Lengkap. dan Lengkap, paspornya. pokoknya Lengkap tinggal banget. bayar, Tinggal bayar. langsung terbang, langsung pulang. Sudah dipadu ya. Cuman ada kendala sedikit pada saat pandemi kan ada Ya, larangan, betul, betul. larangan Larangan itu untuk- jadi sampai sekarang masih istilahnya masih nunggu keadaan. Iya, belum bisa. Semoga pandemi cepat Bebas. berlalu. Terus selanjutnya ya tadi selepas itu bikin kok kita juga memikirkan gini, maksudnya penguasaan lahan di Tuban ini kok kayak kurang begitu adil misalnya. Jadi kita harus juga berkecimpung di masalah ini. Bikin apa itu, Pak? Jadi kita bikin properti itu tujuan apa itu pemikiran awalnya juga begitu, karena kita ya harus eksis. Ini tanah-tanah kita sendiri, kenapa kita tidak kelola sendiri? gitu. Nah, Jadi akhirnya kita dirikan PT Bumi Surya Utama itu yang bergerak bidang properti. di bidang properti. Dan Baik. itu proyeknya sudah 1, kemudian mau buka 2, dan yang ketiga itu juga lahannya semua kita sudah eksekusi 100%. Sudah Tinggal milik kita. bangun. Jadi proyek ketiga juga sudah siap, kita siapkan mungkin tahun ini buka 2 tempat itu. Wah, Di mana itu, langsung? mantap itu. Ya di situ, semuanya di situ. Jadi Yang dengan tadi Pak ya. nah, jadi kita punya cita-cita lah seandainya nanti kita ada rezeki itu kawasan Widengan ini kita kelola lah sampai sebisa mungkin. Oh, Jadi ini sangat mantap. itu pilar ketiga tadi Pilar yang saya ceritakan, ketiga, pilar betul. ketiga kita harus Bidang ekonomi. paham tentang belajar tentang ekonomi dan kita harus eksis di bidang itu. Eksis di bidang ekonomi. Tapi karena judulnya tadi itu pilar dakwah Muhammadiyah, maka semua kegiatan tadi yang saya sebut tadi itu semuanya ada sisi dakwahnya. Nah, ini Itu yang sisi dakwahnya. sisi dakwahnya. Misalnya perumahan. Iya. Itu walaupun di perizinan itu perumahan 1 hektar itu belum diwajibkan untuk fasilitas ibadah, sekolahan itu belum wajib, kecuali kalau yang 5 hektar ke atas ya. Itu pun disuruh menyediakan lahan saja. Tapi kita Tuh.
kita walaupun perumahan 1 hektar, Iya. kita dirikan masjid utuh. Wah. Tanahnya sekaligus masjidnya sekarang sudah berdiri. Di sana. Wah, ini nih. Istimewa. Ini nih Monggo Dimas kalau Diajeng. mau lahir mau membuktikan Ini yang- apa bener iya, fasilitas yang sekarang kita tunggu-tunggu tadi tuh kan. sekitar 1 minggu yang lalu baru diresmikan masjid. Wah, istimewa sekali Terus nih. sekolahan juga begitu. Kita sudah rintis, tanahnya sudah kita wakafkan ke Muhammadiyah, jadi nanti akan dibangun. Jadi sisi bisnisnya ini bisnis tapi sisi dakwahnya Dakwahnya ada. nggak ketinggalan ya Pak ya. Iya. Jadi balance keseimbangan. Kemarin selenting-selenting ada yang tanya wah berarti Muhammadiyah mau jadi kapitalis? Tidak. Insya Allah tidak. Oke. Toh menjadi kapitalis juga enggak masalah. Enggak apa-apa. Masih kapitalis syar'i. Kan enggak Nggak dilarang. ada, nggak Iya, dilarang. Ya, Enggak masalah. betul. Islam itu kan ya Iya. Muamalah. melegitimasi hak pribadi. Betul. Seperti Islam kan boleh punya tanah, iya. boleh punya kambing, boleh Betul. Tidak ada batasan. Saya tapi lupa rajanya siapa, zaman apa gitu saya lupa. Di Mesir dulu sudah ada kapitalis Islam itu. Sudah jadi kapitalis. Sudah jadi kapitalis. Di Mesir dulu, zaman dulu Mesir. Itu Turki. waktu belum lahir ya itu. Iya. Itu cerita sejarah. Kalau nggak Mesir ya Turki mungkin. Oh, Turki ya. Utsmani itu ya. Kalau nggak salah Ottoman ya. Ottoman lah, Turki Utsmani. Itu sudah Kalau kapitalis. nggak salah berarti benar. Iya. Nah, ya. Pastilah benar. Ottoman nggak salah. Oke. Nah, tadi Ternyata sampai lama ya. iya. Tidak terasa, Tak kita terasa, sudah 1 jam menemani Dimas Diajeng dan Iya. Netralis. Tentunya ada sepatah, 2 patah kesan atau pesan closing statement dari Pak Saiful Athar untuk Dimas Diajeng dan Netralis di sana Pak mungkin? Oh gitu ya. Iya. Karena yang nonton ternyata nggak cuma dari sini, ternyata Kuala Lumpur juga ada. Iya. Kuala Lumpur ada. Iya, ada. Sampai luar negeri juga ya, Pak. Insight-nya. Istimewa. Insight-nya Kita sampai ini luar berharap negeri. kue lumpur kok ada Kuala Lumpur. Iya. Istimewa sampai luar negeri. Iya. Ada Jadi Kuala Lumpur. disapa dulu. Monggo. Iya, monggo. Ada Pak. Jadi begini, kalau saya diminta closing statement, ini apa ya? Soalnya uang wira swasta, uang wira usaha kayak kita itu kan eksekusi Iya, nggak- eksekusi nggak action. banyak ngomong gitu. Betul. Jadi mungkin begini, ada sebuah hadis atau mungkin ini yang ahli hadis mengatakan ini bukan hadis lah, bukan hadis itu Doif lah atau hadis doif katanya. Hadis tapi dhaif, ya. tapi isinya kok bagus itu. oh isinya bagus. Katanya 9 dari 10 pintu ekonomi itu ada di perdagangan. Nah, inilah berniaga, sebetulnya inilah di dalam Islam itu semenjak dulu itu sinyal-sinyal entrepreneurship itu sudah sudah ada ada pakemnya. hadis. Ada Bahkan Rasulullah pakemnya. sendiri seorang seorang Pedagang juga. Dan mungkin itu 9 dari 10, dari 10 pintu ekonomi itu adalah perdagangan. Nah, ini mantap sinyal. sekali ya. Sinyal entrepreneurship. Closing statementnya dari Pak Saiful Athar ya. Mantap. 9 dari 10 pintu ekonomi yaitu pintu rezeki. pintu rezeki Iya, maaf, yaitu maaf. perdagangan. Nah, tidak terasa aduh kami Jadi 30 menit ini. ini Gimana? gak kerasa ya. Iya, Menarik sekali. tidak terasa 1 jam kita telah menemani Dimas Diajeng di acara podcast Cedik Geni ini. Aduh, Sampai gak bisa guyon nih. Iya Pak, biasanya kita banyak guyonnya juga kan, ini excited banget jadi betul. gak bisa guyon. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan seputar Mungkin kurang kopinya kewirausahaan. loh. Ya habis ini. Karena yang disampaikan adalah intinya inti. Intinya Semuanya inti. inti. Semuanya. Berarti neutron ya intinya Iya. inti. Atom. Atom. Nah, Dimas Diajeng, jangan lupa saksikan podcast Cedik Geni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat live streaming di YouTube dan juga bisa untuk disaksikan Dimas Diajeng. Menyaksikannya itu ada di YouTube Netra Channel atau di IG-nya Cedik Geni yaitu cedik_G_Geni. Nah, saya sebagai host di podcast Cedik Geni, Rina Prameswari pamit undur diri dan jangan lupa pokoknya selalu saksikan kami di podcast Cedik Geni. Aduh, ini teman saya. Coba. Sampai ngeblek. Saya Rina Prameswari. Hanya Anies Suarsono. Saya
Itu Sole Sirulawe. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat inspiratif sekali. Sangat Pamit luar undur biasa. diri hanya di podcast Open your mind.